Baru-baru ini dunia jagat raya dihebohkan dengan pemberitaan influencer Code Blue dan juga artis Nikita Mirzani yang melakukan endorsement, namun banyak netizen yang bilang melakukan pemerasan. Dan baru saja kemarin Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya bersama asistennya yang katanya diduga melakukan pemerasan. Namun sebenarnya apakah kedua influencer ini melakukan endorsement atau melakukan blackmail? Kalian harus mendengar penjelasannya di monolog with Rizky Bliss kali ini. Kembali bersama gue Rizky Bliss di monolog with Rizky Bliss yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, kita sama-sama tahu sekarang lagi rame banget pemberitaan di sosial media kalau misalnya ada seorang artis dan juga seorang influencer yang konon katanya diduga melakukan pemerasan tapi berkedok endorsement. Dan kemarin tanggal 4 Maret, Nikita Mirzani beserta asistennya ditangkap di Polda Metro Jaya. Dan tapi Nikita Mirzani kita lihat di berita-berita dan dia dengan santai bahkan melakukan display dan seolah tidak ada apa-apa dan dia masih tetap tidak bersalah karena menurutnya dia melakukan endorsement, bukan pemerasan. Oke, kita flashback untuk kasusnya. Ada dua kasus yang mau kita bahas di sini. Ada kasusnya Nikita Mirzani dan juga Code Blue karena dua ini benar-benar lagi rame nih sekarang pemberitaan di dunia jagat maya dan kasusnya sama. Katanya konteksnya adalah endorsement. Oke, kita belajar satu-satu dari Nikita Mirzani. Oke, untuk kasusnya Nikita Mirzani ini bermula dari Nikita Mirzani dia membeli suatu produk skincare dari si dokter kecantikan ini di salah satu aplikasi dan kemudian menurut dia ini ada yang salah nih dari si skincare ini karena katanya kalau nggak salah ada jarumnya tapi dijual bebas dan akhirnya dia memberikan kritikan kalau nggak salah pada saat dia live TikTok dan kemudian si dokter kecantikan ini agak khawatir nih kemudian langsung buru-buru menghubungi si asistennya asisten Nikita Mirzani ini kasih telepon si dokter ini minta supaya bisa dipertemukan untuk bisa silaturahmi lah katanya dengan si NM. Dan kemudian setelah obrolan yang panjang, akhirnya IE, asisten dari Nikita ini, dia minta sejumlah, ada kompensasi lah yang katanya harus dibayar. Karena menurut ia ini adalah jatuhnya adalah endorsement. Dan akhirnya si dokter ini menawarkan berapa biayanya. Dan setelah obrolan panjang, akhirnya tadinya dari si asisten minta disebut dari dokternya dan dokternya minta disebutkan harganya dari si asisten ini, disebutlah angka 5 miliar. Setelah terjadi negosiasi panjang, akhirnya besoknya langsung, oke, kita udah rundingan nih si dokter ini dengan si suaminya, 4M deh. Setelah akhirnya deal lah di angka 4 miliar, bertemulah si dokter dengan si asistennya Nikita ini di satu tempat. Karena rekamannya ini masih, menurut rekamannya ya, mungkin kalian yang udah dengar rekamannya juga mungkin bisa berkomentar di sini. Nah, setelah itu pas terjadi transaksi, akhirnya ya sudah, maksudnya clear katanya nanti si Nikita ini dia supaya tidak bersuara. Dia supaya tidak memberikan opini lagi tentang si produk skincare ini. Oke. Nah, untuk kasus yang kedua, kita lihat kasusnya Code Blue. Code Blue ini yang kita lihat pada sama terjadi di bulan November juga. Pada waktu itu Code Blue pernah mereview suatu produk roti dari salah satu toko roti yang katanya si roti ini diberikan ke salah satu panti asuhan di daerah Jakarta Selatan. Dan menurut dia rotinya ini busuk yang diberikan ke anak panti ini. Dan padahal ternyata setelah diselidiki si roti ini si Code Blue tidak melihat langsung, tapi dia mendapatkan laporan dari salah satu pekerja toko roti yang merasa sakit hati yang pernah kerja di toko roti CT katanya. Ini bakery kasih makanan udah rusak, udah kadaluarsa. Kemudian dia menghubungi Code Blue supaya direview kalau misalnya si roti ini busuk alias berjamur. Dan akhirnya timbullah suatu masalah dan akhirnya si pihak toko roti tidak terima. Brand CT ya. Kita bahas brand CT ini. Beberapa chat yang masuk ke gua bisa dilihat sendiri apa buktinya, apa kenyataannya. Dan gua udah pegang ini dari November, gua nggak post karena mereka pernah approach gua baik-baik. Kita ngomong baik-baik. Dia tanya bisa nggak untuk turunin konten, gua bilang nggak mau. Kalau lu mau, lu perbaiki ya 3 bulan, 6 bulan, nanti gua akan bantu lu jualan.
Gue kasih lu kesempatan untuk perbaiki, gue bantu lu perbaiki, lalu mereka bilang oke, coba lu offer ke gue, oke, gue kasih lu campaign gue gitu. Gue kasih secara profesional. Tapi kayaknya dari pihak manajemen ataupun pihak internal bilangnya intinya gue maunya kontennya di take down, gimana caranya? Gue bilang ya lu perbaiki dulu lah. Lu setelah perbaiki gue take down, nggak masalah. Tapi lu perbaiki dulu. Nah hari ini dia klarifikasi cuma satu hal. Yang gue ngomongin 3, 4, 5 hal. Ya kitchen kotor lah, barang lu udah expired masih tetap dipakai dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang dibahas cuman yang panti asuhan. Jadi kalau misalkan ada orang bilang gua hoax, gua fitnah, ini gua ada bukti-bukti dari beberapa orang ya. Ngapain gue yang laporin? Kan ada Badan Perlindungan Konsumen. Ya kerja dong, BPOM. Ya kerja dong, kenapa jadi gue yang laporin? Gue cuma menyalurkan. Ini ada orang ya mau suaranya didengar. Udah gue salurkan, selalu begitu. Dan kemudian di bulan awal Februari kemarin, si pihak dari Code Blue sempat menghubungi si toko roti ini buat menawarkan untuk endorsement yang katanya dia akan men-take down videonya, yang video yang lama di bulan November tersebut, ditambah dia akan mereview untuk 8 videonya ini. Lagi rame, Code Blue minta 350 juta ke toko roti. Postingan ini sempat diposting sama Code Blue jam 2 malam tapi dihapus, cuma 10 menit dia upload. Udah gitu dihapus. Mungkin dia blunder di sini karena sebutin angka di sini keluar nih barang buktinya. Dia bilang 350 juta adalah fee atau biaya dari konsultasi FNB. 350 juta. Kayak mana? Dan katanya segitu udah murah, biasa 600 juta katanya. Ini gua nggak mengada-ngada ya, dia posting sendiri nih. Mungkin dia blunder jadi ya cuma 10 menit terus dia sadar dia hapus gitu ya. Nah terus ini omongan dia sama pihak dari toko roti tuh. Gimana nih, lama banget katanya. Terus terang kalau nego harga gue malas ketemu. Wih, gila banget. Menurut kalian bagus nggak food reviewer kayak begini guys? Baik nggak manusia-manusia seperti ini ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia guys? Gue bacain chatnya sih ini ngeri banget ya. Gini aja deh, gue permudah, gue udah kasih tawaran. Kalau oke jalanin, kalau enggak ya nggak usah ketemu-ketemu. Si Code Blue akan membuat review selama banyak 8 video tentang si toko roti ini dengan biaya 350 juta rupiah. Dan timbullah kontroversi nih daripada marah masyarakat. Wah, gerakan boykot Code Blue yang katanya memeras. Tapi menurut menurut istrinya ini adalah bukan pemerasan, tapi adalah salah satu bentuk endorsement dengan tarif Code Blue yang sudah di-courting habis. Dengan Code Blue yang punya followers di Instagram sebesar 300.000 followers, di YouTube 39.000, di TikTok ada 1 juta follower, menurut dia itu wajar dengan tarif segitu yang harganya sudah didiskon. Oke, jadi menurut kalian kira-kira ini bentuknya ini satu bentuk endorsement atau seperti apa? Tapi kalau kita bilang endorsement, pihak Code Blue akhirnya sudah men-take down videonya yang di bulan November tersebut dan dia sudah melakukan permohonan maaf di Instagramnya. Yang konon katanya karena dari si toko roti CT ini sempat melaporkan si Code Blue ini di Polres Metro Jakarta Selatan yang akhirnya namun gue juga nggak tahu nih berakhir damai atau seperti apa, tapi kita kita lihat mungkin di postingan Instagram Code Blue kalau dia sudah melakukan permohonan maaf atas reviewnya yang menurut dia salah, yang tidak sesuai. Minta maaf kepada brand CT, saya telah menyebarkan berita palsu yang didapat dari sumber yang bermasalah sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak CT dan masyarakat Indonesia, meresahkan banyak orang. Saya minta maaf sepenuh-penuhnya dan tidak akan saya ulangi lagi hal yang serupa di masa yang akan datang. Oke, menurut kalian ini dari cerita ini kira-kira 2 kasus ini adalah kasusnya endorsement atau blackmail? Mungkin kita akan bedah satu-satu ya, karena monolog kita adalah monolog untuk di belakang layar tentang entertainment bisnis. Kita akan bedah sebenarnya bentuk endorsement itu yang sebenarnya itu apa saja sih? Oke, untuk yang pertama bentuk endorsement ada yang namanya paid endorsement atau endorsement berbayar. Jadi kalau misalnya endorsement berbayar, itu seorang influencer kita dibayar untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang biasanya juga ada di kontrak. Jadi mungkin kita bisa lihat ya di posting-postingannya para selebgram, influencer yang katanya produk ini bagus, bla 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 bla. Jadi dia benar-benar mempromosikan suatu produk yang memang dia di-endorse influencer tersebut. Dan biasanya ini harus ada kontrak kerjasama. Oke, terus ada juga namanya affiliate marketing. Biasanya dia mendapatkan komisi dari setiap penjualan produk yang dihasilkan. Bisa dari kode nama referral, atau juga bisa dari link yang kita bisa lihat mungkin. Kalau misalnya di TikTok ada keranjang kuning. Ya, kalau mau pakai pesanan kayak gue, beli nih di keranjang kuning. Nah, itu namanya affiliate marketing.
Terus juga ada product shading. Product shading itu biasanya itu gratis product review. Biasanya si influencer dikirimin produknya, terus dari si brand mengharapkan review dari si influencer tersebut tanpa terlalu harus mempromosikan produk. Jadi bisa yang namanya honest review. Setelah pemakaian produknya seperti apa, dan biasanya si influencer tersebut dia nggak mendapatkan fee, tapi dia mendapatkan barter produk. Terus juga ada sponsor konten. Sponsor konten ini biasanya nanti si influencer itu dibuat sebuah skenario, dibuat sebuah cerita, atau ada yang bisa dibilang namanya S3 marketing. Contoh, misalnya nanti sebulan sebelum produknya launching udah dibikin gimmick apa si influencernya. Misalnya ada, oh dia lagi ada candid, dia lagi pacaran nih gitu kan, tapi dia lagi beli ke toko toko kosmetik ini gitu. Nah tiba-tiba bulan depannya, oh ternyata di bulan lalu si artis ini di toko kosmetik ini ternyata dia tiba-tiba launching, dia jadi brand ambassador-nya ya. Itu bisa dibikin S3 marketing. Tapi yang perlu diingat nih buat para brand produk, ketika membuat S3 marketing, bikinlah S3 marketing yang jangan merugikan masyarakat ya. Jangan bikin konteks yang kayak konten yang berbahaya atau yang membuat tentang gimmick yang entah ada kriminalitas atau yang seperti apa yang kira-kira tidak baik buat dicontoh ya. Terus juga namanya brand ambassador. Brand ambassador itu adalah seorang artis atau seorang influencer diangkat untuk menjadi sebagai icon dari suatu produk tersebut. Jadi benar-benar dia di branding kalau dia adalah sebagai pengguna, seolah-olah orang tahu dia pemilik, yang benar-benar dia tap in lah dengan si produk tersebut ya. Terus ada namanya event kolaborator. Event kolaborator itu biasanya seorang artis atau influencer diundang untuk datang ke suatu acara si brand tersebut. Entah itu produk launching, entah itu dia ada bikin kayak seminar atau seperti apa, yang bisa dibilang event attendance lah ya. Jadi seolah-olah oh si influencer tersebut memang bekerja sama dengan si brand tersebut ya, makanya dia menghadiri di saat si brand tersebut mempunyai suatu activity. Atau terus juga ada live streaming shopping. Itu biasanya ada di TikTok, Marketplace, yang biasanya ada di tanggal-tanggal kembar ya. Nah, yang kayak kemarin nih tanggal 33, nanti mungkin bulan April tanggal 44. Yang biasanya nanti si artis atau influencer tersebut dia live tuh mempromosikan untuk ayo beli barangnya, ayo harga lagi sale nih di harga tersebut. Oke, itu adalah bentuk-bentuk dari endorsement. Terus bagaimana sih kita sebagai seorang artis atau seorang influencer seharusnya menerima kerjasama endorsement dari sebuah brand? Ini menurut saran dari gua atau opini dari gua, alangkah baiknya seorang influencer itu nggak sembarangan langsung, oke, gua mau promosiin produk ini tanpa kita babi bu bebo, tanpa tanpa bener-bener tahu detail ya. Gua akan jabarin satu-satu. Yang pertama, evaluasi brand dan produk. Dalam arti yang tadi, kita benar-benar harus mengevaluasi produk apa sih yang mau di-endorse ke kita. Ya, kita misalnya punya manajer, ya udah manajer kita, dia benar-benar bertanya detail terhadap pihak brand atau pihak agensi, ini produknya seperti apa? Apakah sudah lulus BPOM? Apakah benar-benar aman? Ya, terus coba dulu. Ya, pengalaman ini, kalau misalnya gue sebagai manajer nih, artis-artis gue di-endorse, biasanya gue lihat kalau memang produknya produk baru, ya kalau produk udah lama, oke lah, kita udah sama tahu misalnya produknya atau kita udah pernah coba, jadi kita tak perlu coba dulu, emang nggak perlu terlalu banyak pertanyaan. Tapi ketika produk baru, itu biasanya gue minta coba dulu. Atau misalnya ketika si brand memang tidak waktunya lama buat mengirim, biasanya tuh gue inisiatif buat beli di supermarket. Gue coba dulu, menurut gue oke. Ya, yang kedua, lanjut periksa legalitasnya dan juga keamanan produk. Dalam arti, produk tersebut udah BPOM atau belum? Berbahaya apa enggak? Kalau untuk skincare mengandung merkuri enggak? Ya, jangan sembarangan. Ya, jangan ngelihat mentang-mentang, oh, gue di-endorse misalnya 1 miliar, 2 miliar, ya udah bodo amat. Itu bahaya loh. Karena itu menyangkut kredibilitas seorang artis atau seorang influencer. Oke, sekarang lo dapat 1 miliar, 2 miliar. Ada produknya belum BPOM, berbahaya. Nama baik kalian itu akan jauh lebih mahal dari sebuah nominal tadi itu. Terus juga yang ketiga, transparansi dalam bekerja sama. Hindari klaim yang berlebihan. Ya, jadi nggak perlu kalian lebay lah kasarnya. Kalau memang takut yang memang kira-kira menurut kalian itu nggak biasa aja, kalian nggak usah terlalu, iya enak banget, bagus. Dan akhirnya nanti ketika banyak yang pada beli merasa, wah bohongan publik nih. Jadi banyak konsumen yang merasa dirugikan. Atau ketika produk tersebut memang nggak enak atau jelek atau seperti apa, nggak usah terlalu jelek-jelekinnya berlebih-lebihan juga. Karena kita lihat kemarin banyak UMKM yang katanya merasa dirugikan karena review-reviewers dari para influencer yang katanya terlalu menghakimi makanan yang nggak enak, ya. Terus sampai
ya pokoknya katanya dapurnya banyak tikus segala macem. Janganlah terlalu overclaim yang berlebihan juga. Review lah yang sewajarnya saja. Terus yang keempat, tinjau kontraknya dengan cermat ya. Untuk para manajer nih, tinjau kontrak si para artis kalian dengan cermat. Kontraknya dia sebagai apa? Untuk postingannya berapa banyak? Harus postingnya di mana aja? Reviewnya harus seperti apa? Review jujur atau yang harus dilebih-lebihkannya harus jelas. Kita sebagai manajer atau yang influencer nggak punya manajer, kalian harus jelas juga melihatnya. Dan tentukan red card yang sesuai. Ya, jadi ada bisa menentukan red card atau mungkin ketika si brand tersebut memang gue cuma bisa barter produk, ya udah. Kalau kalian memang ngerasa nggak ada masalah dengan barter produk, kalian memang suka produknya, nggak ada masalah juga. Ya karena kemarin sempat rame tuh di media sosial supaya influencer tuh jangan mau dikasih cuma gratisan barter produk. Menurut gue sih sebenarnya balik lagi ke influencernya masing-masing ya. Kalau emang dia membutuhkan produk tersebut, dia senang dengan produk tersebut, menurut gue sih why not? Ya. Terus juga jaga reputasi dan juga kepercayaan audiens. Jangan sampai yang tadi gue bilang, nama kalian buruk sebagai seorang artis atau seorang influencer yang udah followersnya banyak, cuman gara-gara uang. Dan akhirnya yang sebenarnya produknya berbahaya, kalian bagus-bagusin, itu juga jangan. Dan juga jangan lupa patuhi aturan dan regulasi. Jadi kalian benar-benar ketika mengendorse, itu pastikan kalian endorsement yang tidak melanggar regulasi, yang misalnya ada larangan si produk kesehatan yang tidak setujui, kalian main promosiin aja. Atau judi online, ya udah jelas-jelas itu udah melanggar aturan, kalian mau promosiin aja. Jadi benar-benar kita sebagai seorang influencer benar-benar dituntut harus cerdas, harus cermat. Seorang artis, seorang influencer dibayar mahal dan menurut gue tanggung jawabnya juga besar loh. Jadi kalian kan mau panjang di dunia entertainment, di dunia digital ini, mau panjang apa pendek? Kalau mau pendek ya udah, mungkin kalian tergiur dengan nominal yang besar, tapi kalian nggak tahu apa yang akan terjadi dampak panjangnya dengan kalian melakukan itu. Sekarang balik lagi, kita ngelihat dari kasusnya Nikita Mirzani kemarin dan juga kasusnya Coldblue, kira-kira ini dia masuk endorsement atau enggak menurut kalian penjelasan dari ini? Kalau dari gue pribadi sih, gue jujur gue mendengar videonya suaranya dari yang NM dengan asisten NM yang tersebar luas dengan si pihak dokter kecantikan ini ini kan gue nggak tahu apakah ini kan ada rekaman suara lain yang memang belum ke publish atau emang ini semuanya udah tersebar bebas ya di TikTok dan di sosial media. Kalau di sini konteksnya jatuhnya agak bingung ya, karena ini kalau gue bisa lihat, ini kan kalau bisa dibilang endorse, menurut gue ini bukan endorsement. Karena apa? Dia supaya tidak bersuara. Supaya si artis tidak bersuara. Berarti dalam arti dia tidak perlu mereview produknya kan. Tapi dia perlu bersuara selama 1 tahun, pokoknya nominalnya berarti 4M. Karena kan katanya November tahun depan, ingetin lagi. Ya, kalau bisa dibilang kita endorsement, harusnya kan dia ada mempromosikan, dalam arti sebulan lu postingnya 4 kali 5 kali produk gue review ya. Ya, di sini kalau di suara kemarin nggak ada penjelasan di situ. Tapi yang bikin gue bingung juga, kalau memang produk kita bagus dan nggak bermasalah, kenapa si pihak dokter ini meminta supaya si artis Nikita ini tidak bersuara dengan memberikan sejumlah uang? Ini jadi bingung kan, jadi rancu kan. Kalau gue ini punya produk bagus, ya udah gue nggak apa-apa juga. Kalau lu nggak bersuara, ngapain kita harus kasih uang? Bener nggak sih kasarnya? Kalau emang kita suruh dia bikin video review, video konten, wajar. Kita sebagai pihak brand harus memberikan kompensasi karena pekerjaan dia sebagai seorang influencer, sebagai artis, punya tanggung jawab terhadap brand tersebut. Kalau ini kan dia katanya nggak usah bersuara, jangan ngomong apa-apa yang jelek-jelek. Apakah mungkin ada rekaman yang terpotong? Nah, ini masih pertanyaan. Mungkin bisa jadi ada rekaman terpotong. Kita nggak bersuara, tapi kasih review bagus sebulan berapa konten, posting di mana. Nah, tapi nggak tahu, kemarin yang gue tangkap videonya sih, rekaman suaranya nggak ada yang beredar ngomongin masalah itu sih. Nggak tahu, kalau kalian dengar video itu menurut kalian gimana? Terus satu lagi nih. Kan kemarin katanya kan Nikita sempat beli produknya, si produk skincare ini katanya ada suntikannya lah, berjual bebas. Yang membuat akhirnya Nikita sempat nggak setuju nih dengan mengungkapkan kebenaran di live TikTok kalau ini berbahaya, terjual bebas. Pertanyaan gue juga, ini gimana ya BPOM ya? Ini kok bisa sampai terjual bebas di marketplace? Ya, ini jadi pertanyaan juga nih buat BPOM nih, kenapa bisa sampai terjual bebas? Yang seharusnya kan si produk suntikan ini cuman bisa dilakukan di rumah sakit atau di klinik kecantikan, tidak bisa dijual bebas. Jadi ini kita harus sama-sama review bareng-bareng ya untuk kasus ini ya. Terus untuk kasusnya Coldblue kemarin, ya itu gue juga turut prihatin juga sih sebenarnya ya, kenapa harus sampai keluar video
tanpa ya kita nih sebagai influencer harusnya benar-benar mengecek dulu. Ya, jangan mendengarkan dari pihak si karyawannya itu tanpa kita benar-benar tahu bila roti ini tahu berjamur, rasanya nggak enak atau apa tanpa kita sebenarnya udah nyoba dan lihat langsung. Ini gue bingung nih mempertanyakan, apalagi kredibilitasnya Cold Blue ini kan sebagai seorang food blogger cukup terkenal ya. Tapi terus ada juga yang keluar di permintaan kalau itu ada jasa dia sebagai food konsultan. Nah, ini kebetulan gue nih di Breeze ini juga punya artis, chef juga, ya punya talent chef yang pernah jadi food konsultan juga nih. Di talent gue yang pernah jadi food konsultan di restonya Agnes Mo, waktu itu di Red Box. Tahu gue, kita sebagai food konsultan, kita benar-benar dibayar jasa kita dari mulai test food, bikin resep, kita ajuin beberapa resep, kita kasih masukan, dan itu kerjanya ada jangka waktu tertentu, ada kontrak, itu sampai akhirnya produk tersebut launching, sampai setelah produk itu launching, kita masih ngasih training karyawannya sampai setahun, tergantung perjanjiannya seperti apa. Jadi menurut gue food konsultan ya harusnya memang seperti itu gitu loh. Gue nggak tahu nih konteksnya kalau ini bisa disebut sebagai food konsultan dengan dia memberikan review roti dan datang seperti ini, menurut gue sih ya ini masih belum disebut food konsultan ya, tetap sebagai reviewers. Oke, jadi menurut kalian sendiri untuk kasusnya Cold Blue dan juga kasusnya Nikita Mirzani, ini sebenarnya endorsement atau blackmail atau apa? Coba komen di bawah. Oke, gue berdoa semoga kasus ini cepat selesai dan semoga juga kalian gak salah kaprah lagi nih, jangan sampai di dunia maya atau di dunia sana, di dunia luar menganggap dunia influencer, dunia endorsement memang seperti ini. Harus saling menjelek-jelekan, harus ada penutup mulut, ada juga review-review yang harus ketika videonya di-tag harus bayar. Bukan seperti itu menurut gue endorsement. Thank you so much udah nonton monolog gue kali ini. Semoga kalian teredukasi tentang konten endorsement kali ini. Dan jangan lupa nonton konten gue yang lain. Ada podcast di belakang layar, Mabar, yang pastinya semua konten gue ini bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di aplikasi Tripper pastinya. Gue Rizky Breeze, thank you so much. Bye-bye.